Mana ya? Aku nggak bisa nebak. Ya loh, padahal dia yang bilang bakal bahas proker yang bakal jalan di bulan depan hari ini. Itu dia datang. Kayaknya sama adiknya deh. Guys. Aduh, sorry banget ya aku mau datang. Ini soalnya aku habis makan adik aku nih. Dia ini ikut diet sembarangan loh. Sampai akhirnya dia kurus dan underweight kayak gini. Tuh, merasakan banget deh. Aduh dek, kok kamu bisa kayak gini sih? Nah, jadi kan waktu itu aku ngepost foto kak, adalah followers yang nyeletuk, katanya aku kegemukan sama nggak sampai gitu pakai dress. Aku kan jadi down ya. Ya udah aku mutusin buat diet sampai sekurus ini. Maunya kalau aku udah kurus, baru aku ngepost foto lagi gitu. Guys, kan lihat kan dia itu jadi sampai sekurus dan underweight ini. Soalnya dia tuh terlalu mikirin omongan-omongan dan pesan-pesan yang ada di followersnya itu, sampai dia itu nggak jaga kesehatannya sendiri. Dek, kamu tuh seharusnya nggak usah mikirin omongan mereka. Netizen tuh emang sering berpendapat, tapi nggak tahu apa kebenarannya. Ya loh dek, dan kamu juga harus tahu kalau berat badan yang terlalu kurus itu juga nggak baik bagi kesehatan. Itu tuh bisa memunculkan penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Seperti contohnya kerusakan hati, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang disebabkan karena terlalu kurus. Ya kak, bahaya juga ya dampaknya. Oke deh, kalau gitu aku mulai lebih jaga kesehatan lagi. Guys, kita dapat materi apa ya? Obesitas bukan? Iya cok, obesitas. Kalau gitu langsung bagi tugasnya gimana? Aku bagian pengertian dan sebaran kasus, Kika bagian faktor penyebab, Socit bagian dampak penyakit, kalau Nadia bagian pencegahan dan penanganan. Gimana? Deal? Oke. Guys, kalau dilihat nih, obesitas itu ternyata bahaya juga ya. Nah, di materi ini aku kan dapat bagian dampak penyakit nih. Ternyata banyak banget dampak penyakitnya. Nah, salah satunya itu ada diabetes mellitus atau DM. Terus ada tekanan darah tinggi atau hipertensi, kardiovaskuler, sampai yang menyebabkan kanker. Serem banget nggak sih? Iya bener sih. Dari materi yang aku baca itu kan juga, tadi kan kamu bilangnya juga kardiovaskular kan. Di materi yang aku baca itu juga berarti obesitas ini berkaitan sama kematian. Kamu fokus banget deh. Udah sampai mana tugasnya? Udah kelar? Nggak kok, sorry, aku lagi mikirin sesuatu tadi, aku belum kelar. Kamu mikirin apa, Nat? Jadi tetanggaku tuh ada yang obesitas guys, kata ayahku dia itu jadi susah gerak gitu loh karena dia gampang capek dan juga gampang sesak gitu. Sama banget gak sih kayak yang di berita kemarin itu. Nah sekarang aku tuh bingung gimana sih cara penanganannya dan ngasih tahu ke keluarganya. Soalnya itu pas banget gak sih sama bagian materiku yang sekarang yang terkait edukasi dan mengasih tahu mereka untuk ke dokter dan ke ahli gizi untuk penanganannya. Kira-kira gimana ya guys? Kalau menurutku sih ya, kamu setidaknya kasih saran aja deh ke keluarganya itu tentang penanganan sama pencegahannya. Jadi nanti keluarganya itu bisa tertolong dan mereka bisa mencegah kasus obesitas tersebut, Nat. Iya, Nat, sebenarnya materi yang kamu cari sekarang ini bisa kamu terapin langsung ke orang terdekatmu. Ya juga ya. Makasih ya guys. Yaudah, yuk kita lanjut kerjain. Yuk. Kalau kata orang-orang sih berat badan yang baik itu berat badan yang ideal. Nom, berat badan yang ideal itu kayak gimana sih? Jadi berat badan yang ideal itu adalah berat badan yang sesuai dengan tinggi. Nah, kalau kita lihat dari tabel indeks massa tubuh atau IMT, berat badan yang ideal itu adalah berat badan dalam ukuran sedang. Jadi dia tidak terlalu kurus dan juga nggak terlalu gemuk. Bahaya berat badan terlalu kurus itu berdampak bagi seluruh fase kehidupan. Misalnya dimulai dari ibu hamil yang terlalu kurus, bahayanya bukan hanya untuk ibunya saja, namun juga bagi bayi yang dilahirkannya. Lalu setelah bayi itu lahir dan beranjak anak-anak maupun remaja, khususnya remaja perempuan, jika terlalu kurus akan berdampak pada gangguan menstruasi, contohnya amenor atau berhenti menstruasi. Jika terlalu kurus itu dibiarkan dan tidak dibenahi, maka akan berdampak hingga ke fase kehidupan selanjutnya, misalnya lansia. Lansia yang terlalu kurus akan gampang terkena penyakit infeksi dan akan menurunkan angka harapan hidup dari lansia tersebut. Waduh, ternyata terlalu kurus itu juga nggak baik ya untuk kesehatan. Tapi tadi kata kamu, kegemukan juga nggak baik. Kenapa dia nggak baik? Wah, kegemukan juga nggak kalah bahaya loh, Ca, dari terlalu kurus. Jadi, kegemukan atau istilah kerennya obesitas itu dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya
seperti penyakit jantung koroner, diabetes mellitus tipe 2, tekanan darah tinggi atau hipertensi, stroke, dan masih banyak penyakit lainnya. Memang sih penyakit berbahaya ini biasanya diderita pada orang dengan usia yang sudah lanjut. Namun penyakit berbahaya ini juga dapat diderita pada usia lebih awal apabila orang tersebut berada pada kondisi kelebihan berat badan. Nah, setelah kita melihat tayangan kasus-kasus dan bahaya gizi lebih dan gizi kurang, maka sangat penting untuk kita melakukan pemantauan berat badan secara rutin. Dengan melakukan pemantauan berat badan secara rutin, kita dapat mencegah berbagai macam penyakit, salah satunya penyakit kronis yaitu diabetes. Pemantauan berat badan secara rutin dapat kita lakukan setiap 1 bulan sekali sesuai yang disarankan oleh Kemenkes. Dengan melakukan penimbangan berat badan secara rutin bagi balita dan anak, kita dapat mencegah berbagai macam penyakit. Selain itu, kita juga dapat langsung menindaklanjuti hasil dari penimbangan berat badan tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, melakukan penimbangan berat badan secara teratur sangatlah penting guna memperhatikan pertumbuhan anak. Karena berat badan anak dijadikan salah satu indikator kesehatan dari anak itu sendiri. Anak-anak, orang dewasa, dan lansia juga mendapatkan manfaat dari pemantauan berat badan secara teratur. Beberapa manfaatnya yaitu untuk mencegah tubuh terlalu kurus atau obesitas. Dengan memantau berat badan secara teratur, kita dapat mengetahui apakah berat badan kita sedang naik atau turun, sehingga kita dapat mengubah pola makan dan juga aktivitas fisik sehingga berat badan kembali ideal. Lalu, untuk lansia, pemantauan berat badan secara teratur dan juga pemeriksaan kesehatan sangat dianjurkan untuk memantau kesehatan umum dan juga fungsi serta sistem organ tubuh pada lansia. Untuk mengetahui apakah berat badan kita sudah ideal atau belum, kita bisa menggunakan IMT atau indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini adalah penghitungan jumlah berat badan normal yang tepat, yang dihitung dari tinggi badan dan berat badan seseorang. Untuk mengukur IMT, kita perlu membagi berat badan dengan tinggi badan kuadrat, yang kemudian dari hasil pengukuran IMT inilah kita jadi mengetahui apakah berat badan kita pada rentan kurus, normal, overweight, atau obesitas. Dari pengukurannya, dikatakan kurus apabila hasil IMT kurang dari 18,5, normal itu 18,5 sampai 25, overweight atau kelebihan berat badan adalah 25,1 sampai 27, sedangkan obesitas itu IMT lebih dari 27,0. Pemantauan berat badan secara teratur sangatlah penting dilakukan karena berdampak bagi kesehatan kita semua. Jadi, ayo pantau berat badanmu dengan rutin.